Halo semuanya. Halo. Jadi hari ini kita berkesempatan nih mau ngapain, Rio? Kita mau interview kakaknya nih. Yes, sebelumnya kita bisa perkenalan diri dulu ya. Perkenalin, aku Karin. Aku Rio. Aku Vira. Oke, dengan kita bersama Kak Vira hari ini. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita mulai ke interview kita, kakak bisa perkenalin diri kakak dulu. Termasuk misalnya profil kakak kayak dan kakak atau lulus dari UMN kira-kira tahun berapa sih? Oke. Halo, aku Vira. Aku sekarang umur 25. Aku bekerja sebagai content creator full time. Jadi aku full time content creator untuk akun aku sendiri, ada di @viramarika. Cek guys di Cek @vira. Jangan lupa cek guys ya. TikTok dan Reels. Wajib follow. Wajib follow. Wajib nonton semua videonya. Wajib. Emang kamu nonton? Enggak juga. Di like guys, di Di like, share. ya. Oke. Aku lulus dari UMN tahun 2018. Terus udah dulu aku pernah magang di satu advertising agency. Terus aku pernah juga kerja di digital agency dan sekarang aku fokus konten sendiri. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin Rio bisa ditanya. Oke, boleh ya saya bacakan ya. Kak, apakah sekarang ini kakak bekerja pada perusahaan yang emang berhubungan dengan marketing communication ini? Sama boleh gak sih ceritain sedikit aja pengalaman dalam marketing communication? Oke, sebenarnya mungkin saat ini bisa dibilang nyerempet marketing communication juga sih kerjaan aku, kan aku content creator. Biasanya aku kerjasama bersama brand-brand yang nge-endorse aku untuk bikin video. Biasanya videonya bisa sesuai sama kayak kampanye mereka, misalkan ada kampanye misalkan kayak ada GoFood, dia ngadain promo tentang apa gitu. Nah aku salah satu KOL yang ikut mempromosikan campaign itu di sosial media. Kalau itu aku juga mau nanya nih, Kak. Kalau menurut kakak sendiri nih, keahlian apa sih yang diperlukan supaya kita bisa bekerja di bidang ini? Di bidang content creator aku sekarang. Iya. Sebenarnya kalau untuk sekarang, menurutku kalau arahnya ke content creator itu bisa lebih keahliannya kayak berani untuk di depan kamera, itu pasti pertama. Terus udah gitu kreatif untuk memasukin produk ke dalam video, karena biasanya sekarang kalau misalkan aku bikin konten yang endorsement, kalau di depannya itu udah ada beberapa detik di awal udah ada brand dan masuknya hard sell, nggak soft selling, itu otomatis akan ngurangin views juga sih. Ini menarik nih kak. Ada gak sih kak tools atau platform digital yang paling kakak gunain karena Sebenarnya aku dulu waktu kerja di advertising agency, aku tuh pakai Canva karena bikin PPT gitu kan. Kalau sekarang aku kebanyakan kamera HP dan Canva dan CapCut aja sih untuk edit video. Sekarang kan AI tuh udah berkembang pesat ya, maju banget. Dan peran AI sendiri tuh udah ada di banyak bidang banget, entah buat anak-anak sekolah, buat belajar, buat kerja. Nah, menurut kakak sendiri nih, gimana sih peran AI dalam bidang marketing communication ini? Oke, aku tuh punya banyak temen juga yang di Markom, mereka juga banyak mengandalkan ChatGPT atau Gemini untuk bantu mereka brainstorming ide-ide mereka. Karena kalau di dunia ini tuh cepet banget pace-nya, kayak kamu tuh bisa pitching banyak banget dalam seminggu, bisa tiga kali pitchingan tuh banyak banget, dan itu tentu aja pasti ide kan hambat. Jadi ChatGPT atau kayak Gemini gitu-gitu tuh sangat mempermudah untuk brainstorming sih. Dan itu hal yang normal asal nggak plek-plek kamu gunainnya tuh kayak harus dikembangin lagi, karena pada akhirnya juga dia nggak sekreatif manusia gitu loh. Jadi emang tetap butuh ilmu manusia juga. Jadi emang penggunaannya dibolehin, tapi kita tetap harus bijak dalam menggunakannya ya, Kak. apa sih kak tantangan etika ya, kita di sini ngomongin etika yang terbesar saat menghadapi isu negatif atau krisis komunikasi dalam bermain sosmed ini? Oke. Kalau aku sampai saat ini pun kan aku bareng-bareng ya kalau konten sama temen-temen juga. Kita tuh setiap bikin konten bener-bener mikirin apakah konten yang kita bikin, apakah gesture kita ataukah kata-kata kita itu menyinggung pihak-pihak lain atau enggak. Itu benar kita pikirin banget karena kita sadar kalau sekali, apalagi konten, apalagi kayak pekerjaan aku itu di sosial media. Kalau aku banyak bermasalah di sosial media, itu sama aja kayak pekerjaanku nih rancang gitu loh kesannya. Kalau gitu kira-kira ada gak sih Kak proyek atau kampanye atau mungkin konten yang kakak kerjain yang paling berkesan buat kakak sampai saat ini? Mungkin aku mau ceritain dua. Jadi pertama kita udah bekerja sama Netflix itu untuk promosiin si film di Netflix namanya The Most Beautiful Girl in the World.
itu pemainnya Reza Radian sama Sheila Dara. Cuman waktu itu aku dijadiin untuk bantuin marketing communication-nya sih. Kak, apa sih peran kuliah di Vkom UMN ini dalam jenjang karir kakak? Eta. Oke, menurut aku kalau pengen kerjaan yang kayak aku gitu, yang kayak konten atau di dunia iklan, aku nggak salah ambil jurusan sih. Karena aku belajar banyak kayak marketing communication-nya IMC gitu juga ada matkul yang bagus gitu, brand and branding. Kita jadi tahu gimana cara nge-branding diri kita atau nge-branding suatu produk. Apalagi kan aku kerjanya bareng sama produk banget nih, kayak erat banget sama produk-produk atau jasa-jasa. Jadinya aku jadi tahu gitu untuk ngepromosiin itu kita harus ngerti kayak dari sisi konsumennya juga, apakah video yang kita bikin tuh untuk konsumen untuk audiens tuh oke atau enggak gitu. Nah, kalau kita ngomongin karir nih Kak, apa sih Kak kira-kira prospek karir dalam 10 tahun mendatang bagi anak-anak Vkom UMN? Menurut aku prospeknya cukup luas, dan apalagi kayak aku konten gini kan setiap hari itu akan ada konten creator baru gitu. Jadi menurut aku kalau emang pengen mulai konten dari sekarang untuk jadi konten creator tuh oke banget juga gitu, karena kedepannya masih brand tuh akan sangat butuh juga gitu untuk dipromosiin gitu untuk orang-orang tuh tahu. Oke kak, sebenarnya ada gak sih pesan-pesan untuk mahasiswa nih kak yang akan berkarir di bidang tersebut? Oke, pesannya menurut aku belajar yang benar di kuliah. Benar ya. Karena emang benar-benar ilmunya kepake. Apalagi maksudnya belajar tuh bukan sekedar cari nilai juga sih. Maksudnya kamu jadi mengerti konsep yang ada di dunia luar, tapi dia dari segi yang simple gitu sebenarnya di kuliah. Karena kayak pengalaman teman-teman aku juga dan aku yang dulu emang fast pace itu. Oke guys, jadi sekarang kita bakal move ke pertanyaan individu. Dimulai dari aku sendiri dulu ya Kak. Nah, kalau aku nih Kak mau nanya, gimana sih kakak tuh ngeliat perkembangan tren marketing communication ke depan? Karena kan kalau kita lihat dari sampai detik ini juga, tren itu bergeraknya sesuai yang kakak bilang, sangat fast pace juga kan. Apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Nah, dan gimana sih kira-kira hal itu bisa mempengaruhi cara bekerja di bidang ini? Oke. Karena tadi tren tuh cepet banget ya. Minggu lalu velocity tuh oke banget gitu. Yeah. Sekarang kalau lu velocity lagi lu udah tinggal jalan. Benar. Udah nggak ini. Sekarang saja udah bosan. Udah nggak positif lagi. Kayak minggu depan tuh akan ada tren baru, minggu depannya lagi baru lagi. Jadi menurutku kalau emang jadi content creator ini emang harus peka sama tren-tren yang ada. Jangan sampai jadi nggak relate lagi dengan netizen zaman sekarang gitu. Cuman kalau emang pengen bisa terus, menurutku harus cari support system yang oke juga sih, kayak teman-teman yang oke dan lingkungan yang dukung. Sebenarnya apa sih kak tantangan yang paling besar menurut kakak dalam bekerja di bidang marketing komunikasi ini? Paling besar ya, ibaratnya yang benar-benar paling wah. Yang paling benar ya, paling banget. Paling banget. Oke, tantangannya itu sebenarnya yang agak mirip sih sama ini, kayak ngikutin tren yang berlangsung. Kayak aku pun ada masanya kayak konten-kontenku tuh nggak kayak dikit lah viewsnya. Terus ada juga masa-masanya kayak wah ini viewsnya lagi oke banget nih. Atau kayak marketing pada umumnya juga ada kayak campaign yang berhasil, ada campaign yang juga gagal gitu, kayak ternyata nggak sesuai sama KPI yang pengen dikejar. Nah ketika nggak nyampe, kita juga harus muter otak lagi sih untuk kira-kira apa ya yang bisa naik gitu. Apakah treatment videonya yang beda, atau kan salah ngikutin trennya terlalu telat, ataukah dari segi pegang kameranya, dari segi teknis atau gimana, itu bisa banget diubah. Nah, selanjutnya nih guys, dari teman-teman kita yang ada di balik layar juga punya pertanyaan. Kita bakal mulai dari Reva dulu. Reva, boleh dibacain pertanyaannya Reva? Oke Kak, jadi aku ada pertanyaan. Jadi kakak bisa nggak ceritain apa tanggung jawab utama kakak sebagai seorang marketing communication? Oke, tanggung jawabku di bidang aku sekarang content creator itu mungkin lebih memberi konten-konten yang ya nggak bagus sih, cuman maksudnya cukup oke lah, jangan sampai konten-kontenku itu, karena aku tahu audiensku tuh banyak juga anak kecil. Meskipun target audiensmu juga orang besar, menurutku akan ada kemungkinan anak kecil itu nonton juga gitu. Jadi tanggung jawab aku sebenarnya bikin konten yang masih bisa dinikmati dari semua umur sih. Aku harapannya kayak gitu. Cuman kan kita nggak tahu juga kan nanti kedepannya gimana. Cuman harapan aku sih semoga juga ya aku bertanggung jawab atas konten-kontenku sendiri gitu sih. Selanjutnya, Clarissa juga punya pertanyaan nih. Mungkin Clar boleh dibacain pertanyaannya.
apakah kakak merekomendasikan pekerjaan marketing communication itu pada kita atau enggak sih? Aku rekomendasiin banget karena seru banget kerja di dunia ini. Kayak kerja di perusahaan pun itu juga seru banget karena kerjanya tuh bukan yang kayak di depan laptop gitu loh. Kerjaannya tuh bisa kita saling membuat kerangka kreatif, terus dia gitu kerja sama banyak artis juga kadang. Kayak waktu itu aku kerja kerja di agensi advertising agency pertama aku itu, aku dapat brandnya Johnson and Johnson. Akhirnya ketemu sama orang yang sama ini tuh aku lihat di TV gitu, karena emang untuk kerja sama brand itu gitu loh. Jadi menurutku tuh seru banget dan aku bisa explore diri aku kayak apalagi sekarang aku ngonten sendiri, aku makin bisa explore sih aku maunya apa, ya udah aku sesuaiin konten itu seperti apa. Dan terakhir, ada nih pertanyaan dari Nadia. Boleh dibacain nggak, Nadia? Oke Kak, aku mau nanya di sini, seberapa besar peluang kita nih, peluang keberhasilan kita, semisal kita tuh ada di bidang marketing communication, gitu Kak? Kalau menurut aku itu balik ke diri sendiri lagi sih. Kayak aku nggak bisa bilang peluangnya oke banget nih buat kalian yang masih di sini karena kayak aku satu angkatan ujung-ujungnya kayak bisa ya nggak semua tuh misalkan udah ada kerjaannya. Kayak ada juga temen aku yang sampai sekarang masih belum dapat kerjaan. Ada juga yang stuck di situ-situ aja, nggak bisa berkembang ke tempat lain. Jadi tergantung diri sendiri sih. Kayak kalian bisa atau enggak beradaptasi dengan dunia ini gitu. Menurutku peluangnya cukup oke sih untuk bekerja di dunia ini. Jadi kalau dari diri kalian sendiri semangat dan emang memberikan hati juga untuk pekerjaan ini, menurutku ini oke sih untuk kalian. Oke, kalau gitu kakaknya udah menjawab semua pertanyaan kita. Dan buat aku sendiri, aku puas dengan interview ini karena insight yang aku dapat juga beneran banyak banget. Dan aku juga bisa belajar banyak hal. Kalau menurut Rio gimana? Kalau aku bukan puas lagi, puas banget, Paling puas kan paling puas, karena isi benar-benar daging dan sebenarnya aku emang belum tahu ilmu-ilmu ini guys. Jadi benar puas banget ya. Oke. Oke Rio, puas ya Rio ya? Puas banget. Oke, kalau gitu thank you banget Kak. Thank you banget ya, Kak. Udah luangin waktunya. Buat kita, udah mau kita ribetin. Dan thank you juga buat yang nonton video ini. Thank you semuanya. Dadah. Dadah.